Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menuntut ilmu kepada gurunya Al-Imamul Haddad 40 tahun. 40 tahun menuntut ilmu kepada gurunya Al-Imamul Haddad, Masya Allah ya, sampai beliau dapat sirnya ilmu. Kalau Imamul Haddad jalan, beliau di belakangnya, beranggapan bahwasanya nih guru saya Imam Haddad wali min auliyaillah, orang berilmu, orang saleh, pasti dipandang oleh Allah. Jika dipandang oleh Allah, hatinya dipandang, saya berada di belakangnya, dapat pandangan itu pula. Itu luar biasa. Banyak ilmu didapatkan dari gurunya. Bahkan beliau karang kitab begitu banyak yang luar biasa. Dan ketika itu beliau membacakan kitab Al-Muwatta di karangan Imam Malik di hadapan gurunya Imamul Haddad. Imamul Haddad wafat saat itu ketika dibacakan kitab Al-Muwatta. Masya Allah, luar biasa. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahibu syekh, belajar kepada Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Jalan kaki, jauh perjalanan, lebih dari 30 km kurang lebih. Jalan kaki, Masya Allah, bawa di sini untuk penutup kepala karena panas di siang hari, dia lari. Gurun Sahara yang panas, kemudian dia ingin istirahat sejenak, diletakkan di bawah tadi itu, anggaplah bekas dus aqua nih, ditaruh di bawah untuk istirahat sejenak karena panas. Setelah terasa kuat kakinya lagi, diangkat lagi, dia lari lagi. Begitu selanjutnya, nggak bawa makanan banyak, sedikit, tapi dicukupkan. Bagaimana diusahakan makanan sedikit agar cukup di dalam menuntut ilmu. Nggak sebentar orang menuntut ilmu, lama menuntut ilmu. Tapi mereka karena haus akan ilmu, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Syafi'i, bagaimana beliau belajar? Belajar sama Imam Malik. Imam Syafi'i belajar sama Imam nggak banyak, umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Masya Allah, sudah hafal Quran. Umur berapa? 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Umur 14 tahun atau 15 tahun sudah berfatwa, sudah buka majelis. Masya Allah, tuh lihat, masih muda ilmunya, tapi luas pengalamannya. Muda umurnya, ilmunya begitu luas, karena sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Yang luar biasa hafalannya, kalau disebutkan 100 bait di hadapan Imam Syafi'i, hafal seketika. Beliau kalau baca kitab, ditutupin sebelahnya nih, pakai lengan bajunya. Ya, ntar kalau baca yang sebelahnya, baru dia tutup yang sebelahnya, baca yang ini. Kalau tidak, hafal semuanya sekaligus. Luar biasa, hebat nggak? Hebat. Ketika belajar masih kecil nih, bocil. Bocil, oh bocil? Hah? Bocil, ada bocil di sini. Itu sih ketuk. Enggak, tapi lihat, keren tuh, Masya Allah. Mirip-mirip Gus Azmi. Ya salah. Beliau tatkala duduk di pinggiran majelis di belakang, Imam Malik nih lagi ngajar. Beliau kalau ngajar hadis nih, Masya Allah ya, orang-orang dulu tuh nggak mau dia baca hadis Nabi kecuali rapi. Mandi dulu, wudhu dulu, rapi, pakai pakaian yang sempurna, pakaian kebesaran, demi menghormati baginda Nabi besar Muhammad. Nggak bisa, nggak ada wudhu mau sebutin hadis Nabi, nggak. Duduk di tempat yang tinggi, yang agung, karena demi memuliakan ilmu. Dibacakan hadis oleh beliau. Semua yang hadir harus melihat, menatap wajahnya beliau. Imam Syafi'i di pojokan, masih kecil di belakang dia, main-mainin tangannya dimainin. Ya dia nulis-nulis ya, nulis-nulis di jarinya, di apa di telapak tangan, tulis-tulis. Malik liatin, ini bocil nih, ya sungguh-sungguh belajarnya. Selesai majelis, bubar itu majelis. Kalau kita udah baca ya Rabbana atarafna, bubar kan? Majelis bubar, nggak ada kebuli, nggak ada. Kalau di sini insya Allah ada ntar. Ya nungguin nggak? Nungguin. Masya Allah. Bubar majelis, ditanya, ta'ala ya walad. Ditanya, qala masbuka, siapa namamu? Ana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dijawab oleh beliau, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Tadi aku lihat kau main-main dengan tanganmu, gak sungguh-sungguh belajar. Kenapa? Beliau menjawab, wahai guru, aku bukanlah main-main dengan tanganku, melainkan aku menulis. Ketika kau imlakan hadis-hadismu tadi, aku tulis di telapak tanganku ini. Ada 18 hadis yang kau ucapkan. Kalau kau inginkan, kalau kau izinkan dan menginginkan, akan aku bacakan semua 18 hadis tadi. Kata Imam Malik, ayo baca. Dibaca satu-satu dengan sanadnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebutkan sampai 18 hadis, hafal semuanya tadi. Subhanallah, ittaqillah ya Muhammad, fa inna satakun laka syan. Kaget Imam Malik, takjubnya dia punya santri yang seperti ini. Bocil main di belakang, kelihatannya main-main, tapi dia hafal hadis yang sungguh luar biasa. Jangan ngaji main HP doang. Hafal kagak pengajian, Masya Allah. Buat posting doang, hai guys, ngaji dulu guys. Beres makan kebuli guys. Kebuli Betawi. Jengkol semua. Tuh lihat, hafal seketika. Luar biasa, takjub. Ittaqillah. Sampai dibilang kayak begitu, ini bakal jadi orang nih, bakal punya maqam derajat tinggi. Bangga gurunya Imam Malik. Kenapa? Muridnya begitu. Umur 14 tahun udah punya majelis nih, udah bisa berfatwa, sudah dapat izin untuk berfatwa. Masya Allah. Ketika itu bagaimana? Beliau ngajar di majelis rame, majelisnya rame. Imam Malik nggak merasa tersaing, karena ini anak-anak muda yang belajar di situ pula. Sampailah kabar bahwasanya muridnya ya Imam Syafi'i di sebuah masjid sudah ngajar. Hadir Imam Malik, ngumpet-ngumpet, takut Imam Syafi'i ngelihat bisa bubar nih majelis kan, menghormati gurunya. Dia dengerin, subhanallah, takjubnya luar biasa. Akhirnya dia tulis di tembok nih, di tiang, salah satu tiang ditulis, man aroda al-ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa yang pengen ilmu yang berharga, ini hendaknya melazimkan menuntut ilmu kepada Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i radhiyallahu. Keluar Imam Malik. Bereslah majelis, ya Rabbana atarafna. Bubar ya, bubar. Keluar Imam Syafi'i, buat dikawal nih sama siapa nih? Pas pampit, pasukan pengawal Habib. Pas pantat, pasukan pengawal Ustaz. Masya Allah, kan dikawal, orang lagi demen kawal-kawal nih, ya kan? Masya Allah, ketika itu di tiang ada tulisan, man arada al-ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Langsung, nah ini nggak ada yang tulis kayak gini, melainkan saya punya guru. Dituliskan lagi di bawahnya, fakaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmidzuka ya Malik. Bagaimana mungkin dia tidak bisa seperti itu, sedangkan dia adalah muridmu wahai Imam Malik. Masya Allah. Tuh lihat, hebat tidak? Ini Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Ini gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, Imam Malik belajar dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gurunya banyak. Begitu banyak beliau punya guru, gak puas dalam menuntut ilmu. Kecuali terakhir beliau belajar kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Imam Muhammad, Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ibn Imam Ali Zainal Abidin, ibn Imam Al-Husain, ibn Sayyidah, ibn Imam Ali bin Abu Talib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sanad. Yang penting sanad. Beliau dapatkan ilmu dari ahlul bait yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru beliau merasa puas di dalam menuntut ilmu. Tuh hendaknya menuntut ilmu sampai akhir hayat. Nih kita nih ibu-ibu, ya anak wanita, jangan nuntut ilmu perawan doang, kawin gak ngaji lagi. Jangan sampai mati.
Ya, dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah fil jannah," kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepadanya kematian dan dia dalam keadaan sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka antara diri dia dengan para nabi satu derajat di surga. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh lihat nuntut ilmu demikian. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini mereka 4 madhab ini semuanya beda pendapat, tapi mereka punya sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang begitu cerdas masih mengeluh kepada gurunya Imam Waqi'. Tentang apa? Tentang kurangnya, jeleknya hafalannya. Masya Allah. Padahal begitu cerdas, kita yang bodoh gak pernah mengeluh kalau otak kita ini bodoh. Karena kita merasa kita pinter. Ini orang pintar merasa dirinya bodoh, mengeluh kepada gurunya, "Guru, kenapa sih otak saya ini bebel dalam menghafal?" Apa katanya para syadani? Ditarkil ma'asi, suruh ninggalin maksiat. Ya, fa innal ilma nuran wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu nur. Nurnya Allah tidak bisa diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nih kita dosa kita banyak. Betul. Kira-kira dapat ilmu enggak? Kalau kita tukang maksiat, ilmu sulit masuk, pantas otak kita sebel. Ilmu. Begitu juga nafsu. Nafsu, hati-hati, bisa merusak daripada lautan ilmu. Man kana lahu ilm, man kana lahu ilm, biharul ilm. Barang siapa yang sesungguhnya memiliki lautan ilmu, samudra yang begitu luas, thumma waqa'a fihi gutrah minal hawa, lapas sadar. Barang siapa yang memiliki ilmu, samudra ilmu yang luas, tapi di situ ditetesin, ketetesan satu butir tetesan hawa nafsu, rusak lautan ilmu. Ilmu yang begitu luas, samudra ilmu bisa lu rusak dengan apa? Nafsu. Nah, dosa kita banyak, ya akhwan. Di sini kita saatnya untuk minta kepada Allah pengampunan. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bangga juga kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mau dapat fitnah. Jadi Imam Syafi'i sudah tahu nih muridnya bakal dapat fitnah. Disuruh utusan murid Imam Syafi'i sampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, nanti dia bakal dapat suatu musibah, yaitu dapat ujian yang besar, namun dia selamat atas ujian tersebut. Disampaikan ini. Murid Imam Syafi'i sampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal demikian. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, "Betulkah guru Imam Syafi'i mengatakan demikian?" "Iya." "Alhamdulillah." Jadi dia sudah waspada, siap-siap bahwa dia bakal dapat ujian. Ulama ujiannya besar, ujian ulama banyak, tapi beliau karena doa gurunya bakal selamat daripada ujian tersebut. Saking girangnya dapat bisyarah, kabar gembira yang baik, maka beliau buka gamisnya, diberikan hadiah kepada orang yang membawa kabar tadi. Ini orang Arab biasa begitu. Kalau dapat kabar gembira, ngasih hadiah. Ini kebiasaannya, dikasih hadiah. Dikasih hadiahnya gamis, dibawa pulang. Ketemu lagi Imam Syafi'i, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Gimana, sudah sampaikan?" "Sudah wahai guru." "Terus?" "Saya dikasih hadiah." "Apa hadiahnya?" "Gamis guru." "Ini gamis Imam Ahmad bin Hanbal." "Iya." "Yang dipakai sama dia?" "Betul." "Nempel di badannya dia?" "Betul guru." "Sini sebentar." Dipinjam dulu, dicium sama Imam Syafi'i, padahal gurunya. Karena tahu keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal juga luar biasa. Dicium, ditaruh di matanya, kedua matanya, ditaruh di atas kepalanya, kemudian suruh ambil, "Sini bawa air." Ambil air, ember di bawah, disiram pakai air tuh, di kopiah, dimasukin di air, dicelup-celup,
diperes nih. Setelah diperes tuh airnya, dikasih dia bajunya suruh jemur. Nah, air yang tadi diambil botol, dimasukin ke dalam botol untuk menjadi obat. Tatkala ada murid Imam Syafi'i sakit, dikasih itu dengan air tersebut. Karena itu air bersambung kepada jasadnya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya terkadang ada kalanya atharnya aulia itu bisa saja lebih afdol daripada menziarahi kuburnya. Tapi kita gabung agar mendapatkan keutamaan semuanya. Jadi kalau ada tabarukan, ini bekas bajunya wali fulan, ini sorbannya wali fulan, ambil barokah. Bahkan tempat duduknya saja kalau kita dudukin menjadi berkah. Kenapa? Karena di situ banyak turun rahmat. Banyak turun rahmat yang begitu banyak. Karena itu tempat wal ma'al makan muttasilun bi thawbi, bersambung kepada bajunya, pakaiannya. Wa thawbuhu muttasilun bi badani, nyambung kepada badannya. Wal badanu muttasilun bi qalbi, jasadnya itu bersambung kepada hatinya. Wa qalbuhu muttasilun bi rabbih, hatinya dia bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lihat orang-orang yang mulia. Ujian apa sih pada Imam Ahmad bin Hanbal? Ujian dulu nggak tanggung-tanggung. Dulu ada pejabat, pemerintah, penguasa yang nggak tanggung-tanggung. Itu fitnah saat itu, memang paham mujassimah begitu dahsyat saat itu. Bagi yang tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah tersebut, yang mengatakan itu qadim, dibunuh. Ini masalah tauhid kan? Kalamullah itu qadim, azali. Ya, kalamullah itu qadim. Jadi saat itu paham mengatakan tidak, kalamullah laisa qadim, bal hadis, baru ya. Dahsyat enggak? Yang enggak bilang Al-Quran ini baru, yang tidak bilang hadis, melainkan dia katakan qadim, memang hakikatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah demikian, maka akan dipenggal kepalanya dan dibunuh. Ada nggak kira-kira penguasa zaman sekarang begitu? Nggak ada. Dulu lebih dahsyat nih, dibunuh. Semua ulama, ada yang berpegang teguh kepada pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah qadim, dibunuh. Dahsyat. Kalau bilang Al-Quran hadis, aman. Masya Allah. Tiba giliran Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya gemeteran nih. Guru kayaknya habis dibunuh nih. Ini penguasa zalim banget nih. Kemudian ditanya, oh ya Ahmad bin Hanbal, apa menurut engkau tentang Al-Quran, tentang kalamullah? Cerdasnya luar biasa. Dia mengatakan, wahai paduka, ketahuilah bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semuanya makhluk. Masya Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semuanya makhluk. Ketawa ini rajanya, penguasa. Top. Berarti ente sepaham sama aneh nih. Bebasin, keluarin. Muridnya bilang guru murtad nih. Pak guru murtad bilang Al-Quran apa makhluk. Susah buru-buru gurunya tanya. Muridnya tanya tadi, "Wahai guru, saya mau tanya. Guru tadi jawab bener enggak nih? Jangan sopto guru nih. Kayaknya sopto nih, mainin hukum nih. Murtad nanti guru. Maksudnya apa wahai guru? Apakah guru sudah ikut dengan paham Mu'tazilah nih?" Enggak. Lantas apa? Kenapa ucapkan ini makhluk? Dengerin dulu. Ini tauriyah namanya. Aku berkata apa? Guru bilang Al-Quran makhluk. Bahkan Taurat, Zabur, Injil makhluk. Dengerin dulu. Ketika aku ditanya, aku menjawab, wahai paduka, ketahuilah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini jari-jari yang aku maksud. Yang aku maksud adalah bukan Al-Quran, bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil, tapi ini jari-jari, ini semuanya makhluk. Masya Allah, setiap cerdas ya. Kalau tidak, habis sudah dipenggal kepalanya. Nah, ini ada cara-cara seperti itu. Tuh lihat, kehebatan ilmu begitu luar biasa. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal ini luar biasa, sering ngomongin Imam Syafi'i.
Sama anak-anaknya dibilang, saya punya guru paling top, Imam Syafi'i. Ini begini hakikatnya murid. Murid nggak boleh merendahkan gurunya. Bahkan dia harus menganggap gurunya lebih daripada segalanya. Itu orang-orang yang sukses. Siapa di antaranya? Syekh Ali Baros. Bagaimana beliau belajar dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nabi Allah Khidir alaihissalam pengen ditemuin biasa-biasa saja. Lebih fokus kepada gurunya. Ya, seseorang ketika dia menuntut ilmu, menyangka gurunya tidak hebat, belum nggak bakal dapat futur. Kalau durhaka dengan guru, wali dari Masyriq dan Maghrib tidak bisa ampunin dia, tidak bisa belain dia. Karena kenapa? Harus mendapatkan ridho daripada guru. Seseorang ketika memiliki guru, dianggap guru adalah segalanya. Jika ada orang yang datang lebih hebat sekalipun juga, jangan bergerak daripada pandangan gurunya, karena dia di situ akan mendapatkan sir yang luar biasa. Pernah suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ini sering ngomongin guru. Anaknya penasaran, siapa sih nih? Ini Imam Ahmad bin Hambal nih, abah nih ngomongin guru mulu. Guru mulu. Ya, seakan-akan kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad nih gurunya nih. Nah, luar biasa tuh dia anggap guru yang begitu dahsyat. Datang Imam Syafi'i berkunjung kepada muridnya ini. Datang, Masya Allah, dikasih makan banyak banget. Nah, namanya menyambut guru, jangan kasih makan dikit. Ya, kasih makan yang kasih makan banyak dari ujung ke ujung makanan, Masya Allah. Ketika makanan banyak, masakan apa juga ada. Ya, sop ada, apalagi rendang ada, Bu. Sayur asam ada nggak, Bu? Tempe mendoan, apalagi empempe, Palembang ada. Ini orang mana nih? Orang Kudus ada, soto Kudus. Nah, empal gentong Cirebon, Cirebon nih. Empal gentong ada, pokoknya makanan banyak. Siapin makanan. Oh beda di sono sama di sini makanannya. Betawi jengkol semur. Betul. Masya Allah, gado-gado lengkap semuanya. Ketika dikasih makan di situ, Imam Syafi'i makan banyak. Makan. Habis makan dia tidur. Habis tidur. Pagi-pagi walhasil nih anaknya ngomong sama abahnya, abah, ini gurunya abah. Iya. Kalau puji dia terlalu berlebihan, saya perhatiin dia, abah. 3 perkara saya perhatiin yang gak cocok bagi dirinya sebagai ulama. Apa itu ya anakku? Yang pertama, wahai abah, ini guru Imam Syafi'i, guru engkau yang kau puji-puji, yang kau tak agungkan luar biasa. Makannya banyak. Masa kiai makannya banyak? Masa ustadz makannya banyak? Ustadz makannya patus gendut-gendut. Waduh, sufi nggak ada yang makan banyak. Kita ikut sufi yang makan banyak ya? Ikut sufi yang makan Emang ada sufi yang makan banyak? Ada. Sufi, orang sumpah pikiran. La haula wala quwata illa billah. Ini mestinya kami makan dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Semoga Allah berikan beliau panjang umur. Beliau kalau makan tuh, nih, cuma 3 jari dan 3 suap. 3 jari dan 3 suap, Masya Allah. Nempel nih perutnya nih, oh pinggangnya tipis banget. Nggak banyak, beliau makan nggak banyak. Masya Allah. Ya, kalau kita makannya banyak ya. Tapi Imam Syafi'i dibawa makannya banyak. Masa kiai makannya banyak? Yang kedua, dia nggak qiyamul lail. Tidur malam-malam. Yang ketiga, dia sholat subuh, nggak wudhu lagi. Masya Allah. Kalau muridnya nih Imam Ahmad bin Hambal, pasti dia husnudzon ini gurunya. Cuma karena anaknya tanya, tetap dia ngomongin, wahai guru, diam-diam anak saya ini perhatian sama engkau, wahai guru. Selama engkau di sini sampai sekarang ini diperhatiin ada 3 perkara yang dia aneh. Apa itu, wahai Ahmad? Sebutkan. Yang pertama, wahai guru, di sini kami berikan engkau makanan banyak, tapi engkau makan begitu banyak, lahap makannya, doyan makannya, enak makannya. Masya Allah, kayak begitu makannya enak luar biasa. Ulama makannya banyak, dibilang begini, wahai Ahmad bin Hambal, ya, aku yakin makanan di rumahmu halal, makanan di rumah engkau halal, dan kau orang yang dermawan. Nabi Muhammad bersabda, ta'amul sagi dawa, wa ta'amul bakhil da. Makanan dari orang dermawan obat,
makanan dari orang pelit, bakhil, koret, medit, kikir, buntut kasiran. Itu penyakit. Ente kalau makan dari orang bakhil sakit. Kenapa? Dia ngasih makan gak ikhlas. Ya Allah, dihabisin nih orang. Mudah-mudahan ini gak dimakan. Saya pernah diundang sama orang kaya. Maaf ini saya cerita dikit boleh? Boleh ya, dikit aja nih. Di luar dari konteks ini. Saya pernah diundang sama orang kaya. Ya orang kaya ya, punya sarang walet, punya hotel, ya, punya rental mobil, pokoknya kaya. Sama Ustadz Muammar kalau duit banyakan dia. Betul, tapi kalau hati kayaan Ustadz Muammar. Amin. Iya, cuma ini majelisnya berantakan masih. Ayo dong bantu. Kalau kita rame-rame kayaknya dibantu beres nih, betul? Ada yang mau bantu? Ada? Ada yang mau bantu? Ada, insya Allah. Tuh lihat, saya diundang, haul bapaknya. Saya datang, dikasih makan apa? Sop ceker. Bener, sop ceker. Jadi dia kalau makan daging nih, dia makan sekeluarga, cekernya ditaruh di kulkas. Setahun dia kumpulin, dibikin sop ceker buat ngasih tamu. Saking bakhilnya, bener. Dia kalau ngasih daging ke orang gak ikhlas. Sop ceker, ya Allah. Saya pikir, saya nggak doyan ceker ayam kan. Dikasih sop ceker, ya Jabar Khadir aja saya makan, enak, oh enak. Dia makannya gini, diambil ceker ayam, dimasukin ke mulutnya, ditarik, empuk banget, enak. Lihat dia makan kayak si, apa nih, siapa Ton Boy Kun, siapa tuh? Hah? Siapa? Tan Boy Kun, tahu Tan Boy Kun? Kayak gitu makannya, enak banget. Tahun depan saya diundang lagi, penasaran dia ngundang saya. Saya diundang lagi, dikasih makan, Masya Allah. Tahu nggak? Tahun kedua makannya apa? Bukan, sate kulit, kulit ayam. Gak taunya dia makan selama setahun, kulitnya dia simpen di kulkas. Bener, Masya Allah. Udah saya kapok, nggak mau datang lagi. Nggak mau datang, lama saya nggak pernah datang. Datang lagi saya diundang. Ya, saya nggak enak juga diundang kan? Iya, begitu makanannya dia nggak ikhlas. Kalau dimakan banyak sama orang itu nggak ikhlas. Dia makan dagingnya, kulit kasih kita. La haula wala quwata illa billah. Ada nggak orang dawon kayak begitu? Ada nggak? Bakhil banget kayaknya tuh. Setahun kulit disimpan di kulkas buat ngasih makan tamu. Diundang lagi saya makannya beda kalau sekarang. Ya, saya dikasih di kamar VIP sama keluarga besar dia. Yang lain wallahu a'lam mungkin sate ceker lagi. Subhanallah dikasih ada udang, ada makanan bihun, ada apa. Tapi bihunnya di depan saya, udang deket dia. Saya mau nyomot malu. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Alhamdulillah ini tamu kita dari Tegal, Al-Habib Saleh Al-Kaf, beliau senior saya. Masya Allah, Alhamdulillah udah tiba. Ya, banyak penceramah-penceramah kita sudah tiba. Jadi saya tutup ya. Tapi tanggung tadi cerita yang tadi. Tanggung dikit lagi. Bukan ceker, bukan. Kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal tadi yang menceritakan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i katakan, kau orang dermawan, maka makanan di tempat orang yang dermawan adalah obat. Sehingga aku datang ke sini untuk berobat. Biar makan di rumah orang soleh yang makanannya halal, rumah ulama, insya Allah menjadi barokah. Di rumah orang yang dermawan menjadi obat atas penyakit-penyakitku. Adapun yang kedua apa ya Ahmad? Sebutkan. Yang kedua kau gak qiyamul lail. Masa kiai gak bangun malam? Kata beliau, wallah aku gak tidur tadi malam. Ketika aku berbelok ke kanan yang kepandang dilihat dipikirkan olehku adalah Al-Quran, Al-Quran, Alkitab. Jika aku berbelok ke kiri, as-sunnah yang aku pikirkan, yakni hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga aku berpikir, dengan tafakurku pada itu malam, ada 72 masail yang aku dapatkan. Gara-gara aku di situ tidak tidur dengan bertafakur tersebut. Tafakur, ulama ini tafakur, sa'ah khairun ibadah sana. Wafi riwayah alaf sana. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun, bahkan 1000 tahun. Dapat 72 masail dengan tafakurnya beliau. Kemudian yang ketiga apa? Kalau nggak sholat subuh nggak wudhu lagi guru. Sesungguhnya aku nggak tidur sama sekali.
Aku tidak tidur sama sekali sehingga aku masih punya wudu daripada wudunya Isya. Dan sholat subuh pakai wudu Isya. Itu wali kayak begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun sholat subuh pakai wudu Isya. Syekh Abu Bakar bin Salim juga demikian, Maula Inat 40 tahun sholat subuhnya pakai wudu Isya. Nah kita bisa nggak dari maghrib sampai Isya jaga wudu? Bisa nggak? Setiap sholat wudu, sholat lagi wudu lagi. Betul. Nah jaga wudu ini mereka para aulia, para sholihin. Begitu semangatnya di dalam menuntut ilmu. Dan ini